Bab 411. Apakah dia bertarung melawan dua orang sekaligus? Itu tidak adil, tetapi hampir tidak ada yang adil di medan perang. Dengan kostum naga jahatnya, Yi Tianyun yakin bahwa dia akan mampu memblokir serangan roh void apapun, karena kostum itu meningkatkan kekuatan pertahanannya hingga 20 kali lipat. Meskipun para prajurit dari kedua belah pihak terkejut melihat kekuatan dahsyat Yi Tianyun, pertempuran tetap berlanjut. Meskipun Perdana Menteri Long telah kehilangan jenderalnya, ia tetap terus maju tanpa henti. Pasukan naga Yi Tianyun terus membunuh prajurit musuh di mana-mana, yang membuat pihak naga langit jauh lebih mudah dalam perang. Yi Tianyun merasa puas karena mendapatkan begitu banyak XP, CPS, dan yang terpenting, memiliki peralatan baru yang sangat kuat, yaitu poin dosa. Ren Long di sisi lain juga merasa termotivasi dan segera bergabung dalam pertempuran. Meskipun dia tidak bisa melawan Perdana Menteri Long atau Guru Kekaisaran, dia masih bisa melawan para prajurit hingga tingkat transformasi inti. Wah, 2 lawan 1 sepertinya tidak adil. Tapi tidak apa-apa bagiku. Yi Tianyun mencibir Perdana Menteri Long sambil memegang pedang ilahi naga di tangannya. Beraninya kau? Akan kubunuh kau, bajingan. Seru Perdana Menteri Long sambil menggertakkan giginya karena kesal. Ia masih tidak percaya bahwa Jenderal Agung Long Tian bisa dibunuh semudah itu, padahal ia adalah seorang ahli roh void. Pada saat yang sama, Guru Kekaisaran memanggil beberapa rune ilahi ke langit, dan sebuah formasi agung besar muncul di atas Yi Tianyun. Guntur ilahi, teriak Guru Kekaisaran dengan dingin. Yi Tianyun menyeringai, karena dia tahu bahwa serangan berelemen petir tidak akan berpengaruh padanya. Dia segera mengeluarkan mutiara ilahi petir surgawi yang didapatnya dari leluhur tua petir surgawi dari istana rune ilahi dan menyerap petir yang telah dipanggil oleh formasi besar Guru Kekaisaran. Apa? Kemana perginya guntur itu? Apa yang kau lakukan? Kata preceptor Kekaisaran, bingung dengan pemandangan di depannya. Baiklah, aku tidak akan mengambil apa yang bukan milikku. Jadi, ini dia, kau bisa mengambilnya kembali. Kata Yi Tianyun sambil mengarahkan mutiara ilahi petir surgawi ke arah Guru Kekaisaran dan melepaskan petir yang tersimpan. Perdana Menteri Long terkejut karena kebetulan berdiri di dekat Guru Besar Kekaisaran, tetapi dia tidak secepat Guru Besar Kekaisaran, dan sekarang dia berada tepat di jalur sambaran petir. Jurus rahasia pertempuran naga surgawi, teriak Perdana Menteri Long, dan tubuhnya seketika tertutupi sisik naga yang tebal. Ia langsung menjerit, dan tiba-tiba, telapak ilahi dunia bawah muncul untuk menghalangi guntur yang datang. Semua orang kembali terkejut karena apa yang dikatakan Yi Tianyun sebelumnya ternyata benar. Perdana Menteri Long adalah bagian dari Kekaisaran Dunia Bawah untuk waktu yang cukup lama. Tidak mungkin dia bisa menguasai telapak tangan ilahi dunia bawah, yang merupakan seni bela diri Kekaisaran Dunia Bawah, jika dia belum lama bergabung dengan Kekaisaran Dunia Bawah. Saat telapak ilahi berbenturan dengan guntur, suara keras dan cahaya menyilaukan meledak di langit, mengalihkan perhatian semua orang ke arah Perdana Menteri Long dan Yi Tianyun. Itu telapak tangan ilahi dunia bawah. Kau benar-benar mata-mata dari Kekaisaran Dunia Bawah, seru Ren Long dengan marah. Dia membiarkan Perdana Menteri Long tinggal di dalam Kekaisaran untuk waktu yang lama, bahkan memperlakukannya seperti figur ayah di masa lalu. Namun, dia memang seorang pengkhianat sejak awal, dan sekarang yang dirasakan Ren Long hanyalah amarah. Para prajurit dari naga surgawi juga merasa marah kepada Perdana Menteri Long karena mereka tidak mau percaya bahwa dia berasal dari Kekaisaran Dunia Bawah selama ini. Bahkan beberapa prajurit dari pihak Perdana Menteri Long juga menunjukkan kemarahan dan kekecewaan terhadap Perdana Menteri Long. Bab 412. Yi Tianyun menyeringai karena tujuannya adalah untuk membongkar identitas Perdana Menteri Long di depan semua orang. Mereka pasti tahu bahwa Perdana Menteri Long memiliki semacam hubungan dengan Kaisar Dunia Bawah, tetapi mereka tidak tahu seberapa dalam hubungannya, sehingga tindakan Perdana Menteri Long benar-benar mengungkap identitasnya. Dampaknya sangat jelas, Yi Tianyun dapat melihat bahwa beberapa jenderal dan prajurit Perdana Menteri Long mulai ragu-ragu tentang pertempuran ini. Beberapa jenderal bahkan berteriak kepada Perdana Menteri Long bahwa dia adalah pembohong dan bahwa mereka tidak setuju untuk membantu Kekaisaran Dunia Bawah. Sebagian dari mereka mulai menyerah kepada Ren Long, mengatakan bahwa mereka tidak ingin bertarung lagi. Namun Perdana Menteri Long memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda, ia langsung membunuh mereka yang menyerah. Kalian semua idiot. Apa kalian pikir Kekaisaran Naga Langit akan menerima kalian kembali hanya karena kalian menyerah? Kalian akan dibunuh atau dipenjara di sana. Lebih baik kalian bertarung untukku,
atau aku sendiri yang akan membunuh kalian, kata Perdana Menteri Long dengan percaya diri. Sisa pasukannya menatapnya dengan ketakutan karena mereka tidak ingin mati, tetapi mereka juga tidak ingin lagi bertempur dalam pertempuran ini. Mereka menoleh ke arah Renlong dengan harapan dia akan membantu mereka. Renlong menyadari hal ini dan segera melangkah maju. Letakkan senjata kalian dan menyerahlah kembali ke kerajaan kalian. Aku berjanji tidak akan membunuh atau memenjarakan kalian karena kalian tergoda oleh orang yang telah lama kalian percayai, kata Renlong dengan penuh karisma. Renlong memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan moral musuh dan mengurangi kekuatan tempur mereka. Tetapi dia akan menepati janjinya, dia akan membiarkan musuh menyerah, tetapi dia tidak akan mengizinkan mereka untuk mengabdi kepada kekaisaran lagi. Dia tidak akan pernah lagi menerima seorang pengkhianat untuk bekerja di bawahnya. Saran Renlong benar-benar ampuh. Banyak jenderal dan prajurit dari jajaran Perdana Menteri Long menyerah kepada Kekaisaran Naga Langit dan berhenti berperang sama sekali. Perdana Menteri Long mulai panik karena dia tahu bahwa dia sedang kalah dalam pertempuran. Hentikan! Jika kau menyerah, aku akan membunuhmu sekarang juga dengan tanganku sendiri, kata Perdana Menteri Long dengan gugup. Bagaimana kau akan melakukannya, jika kau akan mati di sini sekarang juga? Kata Yi Tianyun dingin sambil menggunakan amarah sedingin es ke arah Perdana Menteri Long. Saat ia melepaskan anak panah dahsyat yang bernilai 60 juta kekuatan tempur ke arah Perdana Menteri Long, busur es dingin itu retak. Sepertinya busur itu tidak lagi mampu menahan kekuatan dahsyat Yi Tianyun. Perdana Menteri Long segera melepaskan auranya dengan kekuatan penuh dan langsung menggunakan telapak ilahi dunia bawah sekali lagi. Tetapi kali ini, panah yang kuat itu menembus telapak ilahi seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan langsung mengenai Perdana Menteri Long. Perdana Menteri Long segera mencoba menggoyangkan es besar yang terbentuk di luar tubuhnya, tetapi dia segera menyadari bahwa panah pembeku bukanlah satu-satunya masalah. Racun naga pembunuh? Sial! Beraninya kau melakukan ini padaku, bocah, kata Perdana Menteri Long sambil wajahnya memucat. Yi Tianyun tahu bahwa amukan dingin es tidak akan mampu menahan Perdana Menteri Long untuk waktu lama, jadi dia menggunakan racun yang didapatnya dari membunuh pembunuh di hutan sebelumnya. Dia melapisi ujung panahnya dengan racun, sehingga begitu panah itu mengenai sasaran, Perdana Menteri Long tidak akan mampu beregenerasi cukup cepat untuk bergabung dalam pertempuran. Namun tiba-tiba, guru besar muncul di belakang Yi Tianyun dan sudah bersiap menyerang. Tapi Yi Tianyun bukanlah orang yang bisa dibunuh secara diam-diam seperti ini. Dia langsung berteleportasi ke belakang guru besar dan segera menusuk guru besar itu dengan tombak ilahi naga merah. Sebaiknya kau pelajari lagi cara menyerang orang secara diam-diam, kata Yi Tianyun dingin. Bab 413. Preceptor Kekaisaran diserang. Selain itu adalah serangan mendadak dari Yi Tianyun. Semua prajurit dari kedua belah pihak terkejut dengan fakta ini. Yi Tianyun terus menusukkan tombak naga Ren lebih dalam ke tubuh guru kekaisaran, membunuhnya di tempat. Namun sayangnya bagi Yi Tianyun, ini bukanlah tubuh asli guru kekaisaran, karena tubuh yang ditusuk Yi Tianyun berubah menjadi sebatang kayu. Yi Tianyun cukup terkejut, karena dia tidak menyangka akan membunuh seorang penipu. Inilah sebabnya aku tidak bisa mendeteksinya dengan benar sebelumnya. Aku tidak menyangka dia bisa menggunakan teknik seperti ini sebelumnya, kata Yi Tianyun sambil merasa sedikit kesal dengan guru kekaisaran. Pada saat yang sama, guru besar kekaisaran terkejut dengan teknik Yi Tianyun. Dia melihat bahwa Yi Tianyun menggunakan teleportasi. Kini semua strateginya menjadi sia-sia, karena dia tahu bahwa tak satu pun dari strategi itu akan berhasil selama Yi Tianyun memiliki kekuatan untuk berteleportasi kemanapun dia mau. Namun hal yang paling tak terduga adalah Yi Tianyun berhasil menghancurkan klonnya. Dia membuat klon itu dengan persiapan yang matang, sehingga begitu klon itu hancur, dia merasakan dampak yang luar biasa. Yi Tianyun kemudian berubah menjadi naga jahat untuk mengakhiri perseteruan dengan Perdana Menteri Long sebelum guru kekaisaran dapat campur tangan lagi. Semua orang kecuali Ren Long terkejut saat melihat seekor naga raksasa muncul di langit, menghalangi pandangan mereka ke matahari. Yi Tianyun kemudian meraung dan langsung menyerang Perdana Menteri Long dengan cakar naganya. Dia siap membunuh Perdana Menteri Long dalam satu serangan. Perdana Menteri Long ketakutan dan segera mencoba melarikan diri, tetapi racun naga pembunuh di dalam tubuhnya mencegahnya bergerak secepat biasanya. Pak Guru Kekaisaran, selamatkan saya, teriak Perdana Menteri Long. Sesaat kemudian, Guru Kekaisaran dengan cepat mencegat serangan Yi Tianyun dengan rune ilahi yang menciptakan perisai di udara.
Namun Yi Tianyun segera menekan perisai itu ke bawah, menghancurkannya dalam sekali serang. Dengan wujud naganya, kekuatan tempur Yi Tianyun telah mencapai 78 juta poin. Tidak mungkin ada siapapun di sana yang bisa menghentikannya. Yi Tianyun tidak ingin pertempuran berlarut-larut lebih lama lagi, jadi dia bermaksud mengakhirinya dengan cepat. Raut wajah Imperial Preceptor berubah drastis, rune ilahi pertahanannya menjadi tidak berguna, dan sekarang, dengan Perdana Menteri Long di punggungnya, dia tidak yakin lagi bisa menahan serangan Yi Tianyun. Maka, Ketua Kekaisaran segera mengaktifkan rune ilahi andalan terakhirnya. Tubuhnya mulai bercahaya sementara pakaiannya terkoyak, memperlihatkan sebuah rune ilahi yang juga bersinar terang. Tubuhnya mulai membesar hingga setinggi 3 meter, memancarkan aura yang kuat ke segala arah. Guru Kekaisaran juga mengeluarkan pedang panjang yang juga sepanjang 3 meter, dengan banyak rune suci terukir di atasnya. Dia dengan cepat menoleh ke arah Yi Tianyun dan segera mengayunkan pedang ke arah Yi Tianyun. Saat dia mengayunkan pedangnya, sesosok bayangan hantu muncul, juga menyerang Yi Tianyun dengan pedang panjangnya. Serangan itu sangat dahsyat. Serangan itu pasti bisa menghancurkan siapapun yang lebih lemah dari Preceptor Kekaisaran, karena kekuatan serangannya mencapai 84 juta poin. Serangan ini sendiri sudah melampaui kekuatan Yi Tianyun, namun Yi Tianyun tetap tersenyum sinis saat melihat serangan Guru Kekaisaran. Bab 414. Serangan dahsyat itu adalah upaya terakhir Imperial Preceptor. Ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan tanpa menghabiskan Blood Essence-nya, tetapi di sisi lain, dia telah menggunakan seluruh Divine Rune-nya. Namun, Yi Tianyun tidak berusaha menghindari serangan guru besar, dan karena itu, dia mengulurkan tangannya untuk membalas serangan dahsyat itu dengan serangannya sendiri. Saat cakarnya berbenturan dengan serangan guru kekaisaran, sensasi geli menjalar di tubuh Yi Tianyun, menandakan bahwa dia mulai kalah dalam perebutan kekuatan. Namun, saat dia hendak membakar esensi darahnya, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Ding! Selamat kepada penyelenggara atas keberhasilannya menembus tahap puncak transformasi inti. Kekuatan tempurnya langsung meningkat menjadi 85 juta poin. Yi Tianyun menyeringai dan segera menangkis serangan itu, menghancurkannya menjadi debu halus yang tak terhitung jumlahnya. Namun sayangnya bagi Yi Tianyun, Guru Besar Kekaisaran memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Perdana Menteri Long. Mereka berdua menyaksikan Yi Tianyun menghancurkan serangan Guru Kekaisaran dan merasa merinding karena kekuatan dahsyat yang dikeluarkan Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun juga tahu bahwa semua ini terjadi karena kostum naga jahat yang dikenakannya. Tanpa itu, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi serangan Guru Kekaisaran secara langsung. Namun bukan hanya itu, hal itu juga disebabkan oleh peningkatan garis keturunan dewa naga yang semakin memperkuat kekuatan pertahanannya. Yi Tianyun juga terkejut melihat bahwa Guru Kekaisaran juga mampu meningkatkan kekuatannya melebihi kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Karena Yi Tianyun tahu bahwa serangan yang baru saja dilancarkan Guru Kekaisaran setidaknya setara dengan tahap Roh Void tingkat 8, sementara Guru Kekaisaran sendiri masih berada di tahap Roh Void tingkat 6. Namun hal ini umum terjadi di tingkat yang lebih tinggi, karena peralatan dan barang-barang lainnya berpotensi meningkatkan kekuatan mereka melebihi tingkat kultivasi mereka sendiri. Yi Tianyun yakin bahwa serangan yang baru saja dilancarkan oleh Guru Kekaisaran tadi sangat dahsyat karena beliau menggunakan semua rune ilahinya secara bersamaan. Pada saat yang sama, Guru Besar Kekaisaran berusaha sekuat tenaga untuk membawa Perdana Menteri Long melarikan diri dari Yi Tianyun. Anak nakal itu membuatku takut. Bagaimana mungkin seorang remaja seperti itu memiliki kekuatan seperti itu? Kata Preseptor Kekaisaran dengan gugup. Yah! Aku sendiri tidak menyangka akan ada pendukung sekuat itu di Kekaisaran Naga Langit, kata Perdana Menteri Long sambil masih menunjukkan ekspresi sedih. Guru Besar Kekaisaran tidak punya pilihan selain mundur dari pertempuran karena dia tidak memiliki cara lain untuk menang melawan Yi Tianyun saat itu. Perdana Menteri Long juga diracuni, dan karena itu, tidak dapat melanjutkan pertempuran. Preseptor Kekaisaran juga mengeluarkan perintah untuk mundur bagi pasukannya, karena mereka akan dibantai jika mereka tetap berada di medan perang lebih lama lagi. Letakkan senjatamu. Jika kau menyerah, kau akan hidup, tetapi jika kau memilih untuk melarikan diri, kau akan dikejar dan dibunuh, kata Yi Tianyun dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan musuh manapun lolos. Untuk lebih memperkuat argumennya, ia memerintahkan naga hitam untuk membakar para prajurit yang mencoba melarikan diri dari medan perang.
Pasukan dari jajaran Preseptor Kekaisaran dan jajaran Perdana Menteri Long segera menjatuhkan senjata mereka dan berlutut. Mereka benar-benar tidak ingin menjadi abu begitu saja. Yi Tianyun merasa puas untuk saat ini dan segera mengejar guru besar. Dengan efek sayap Phoenix, dia bisa menyusul Preseptor Kekaisaran dalam waktu singkat. Kau mau pergi kemana? Pertarungan kita belum selesai, kata Yi Tianyun sambil mendekati guru besar. Guru besar Kekaisaran dan Perdana Menteri Long terkejut melihat Yi Tianyun sudah begitu dekat dengan mereka, padahal mereka yakin sebelumnya mereka sudah cukup jauh darinya. Sialan kau, bocah pengganggu! Seru guru kekaisaran sambil menggunakan telapak ilahi alam bawah untuk menyerang Yi Tianyun dan mencegahnya mendekat. Namun Yi Tianyun sekarang jauh lebih kuat, meskipun telapak ilahi ini lebih kuat daripada yang digunakan Perdana Menteri Long sebelumnya, itu tidak sekuat Yi Tianyun saat ini. Jadi, tanpa usaha lebih lanjut, Yi Tianyun mematahkan serangan telapak ilahi dan membanting Perdana Menteri Long dan guru kekaisaran ke tanah. Namun saat guru kekaisaran menghantam tanah, jimat suci di lehernya bersinar, dan dia dengan cepat terbang menjauh, lebih cepat dari Yi Tianyun saat ini. Bab 415. CK, jimat ilahi kecepatan surgawi, ya? Kata Yi Tianyun. Dia kesal karena dia tidak akan bisa menangkap guru kekaisaran seperti yang dia rencanakan. Saudara Long, aku akan membalaskan dendammu, teriak Preseptor Kekaisaran sambil menjauh dari medan perang. Saat guru besar meninggalkan medan perang, panji yang ia gunakan untuk menjebak naga surgawi Yi Tianyun jatuh ke tanah, melepaskan naga surgawi Yi Tianyun. Panji itu sendiri adalah harta karun. Guru besar begitu gugup menghadapi Yi Tianyun sehingga ia harus meninggalkan harta karunnya. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Long terbaring lemah di tanah, tubuhnya menerima efek penuh dari racun naga pembunuh, dan itu membuatnya tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan Yi Tianyun turun dalam wujud naganya dan berjalan ke arahnya. Yi Tianyun kemudian berubah kembali ke wujud manusianya saat dia semakin dekat dengan Perdana Menteri Long. Sekarang, aku akan senang jika bisa membunuhmu, tapi bukan hakku untuk melakukan itu. Aku akan menyerahkanmu kepada kakak Ren, karena dialah satu-satunya yang paling kau khianati, kata Yi Tianyun dingin. Ren Long dan Ren Zhirou tiba di lokasi kejadian dan segera berjalan menuju Perdana Menteri Long. Kami memperlakukanmu seperti keluarga, dan sebaliknya, kau membalasnya dengan memata-matai kami. Lebih buruk lagi, kau telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada Kekaisaran Naga Langit, kata Ren Long dingin. Hahaha, itu karena kau terlalu bodoh untuk melihat apa yang ada di depan matamu. Bunuh saja aku sekarang, tapi untuk informasimu, Kekaisaran Dunia Bawah tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang, kata Perdana Menteri Long sambil menyeringai mengejek. Kalian menang kali ini karena dia. Kalian beruntung memiliki bantuan yang begitu kuat di saat yang tepat, kata Perdana Menteri Long sambil menunjuk Yi Tianyun dengan marah. Yi Tianyun hanya menatap pria yang sekarat itu dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pria itu. Tenang saja, jika Kekaisaran Dunia Bawah tidak menyerang kita, kitalah yang akan mengejar mereka, kata Ren Long dengan percaya diri. Kau sedang berhalusinasi. Kau bahkan tidak tahu seberapa besar kekuatan Kekaisaran Dunia Bawah, kata Perdana Menteri Long sambil tertawa getir. Yi Tianyun sudah tidak sabar lagi dan segera menusukkan pedangnya tepat ke jantung Perdana Menteri. Tidak apa-apa, meskipun mereka memiliki kekuatan di luar imajinasi kita, kita hanya perlu terus berusaha, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Ding! Berhasil membunuh Perdana Menteri Long. Hadiah: 64 juta XP, 50.000 CPS, 5.000 SPS. Seni ilahi dunia bawah, telapak ilahi dunia bawah, garis keturunan Dewa Naga, tingkat 4, baju zirah pertempuran naga surgawi, pedang ilahi naga surgawi, sepatu bot pertempuran naga surgawi, kitab surgawi dunia bawah, peta jalan dunia bawah. Yi Tianyun juga mendapatkan banyak poin pengalaman dari pasukan naga yang ia kirim untuk menghadapi musuh yang melarikan diri. Namun, tidak ada hadiah khusus yang menarik minatnya. Ia juga sedikit kecewa karena mengira Perdana Menteri Long pastilah musuh elit, tetapi sistem tidak menganggapnya demikian. Sementara itu, Ren Long memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua prajurit Kekaisaran Netherworld yang tersisa di medan perang, dan karena itu, para prajurit Kekaisaran Netherworld segera melarikan diri, berusaha menyelamatkan nyawa mereka. Teriakan itu terdengar di seluruh medan perang saat para prajurit menuruti perintah Ren Long. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menghabisi semua prajurit Kekaisaran Netherworld yang tersisa. Ding!
Berhasil menyelesaikan, bantu Dewi Kekaisaran untuk melawan invasi Perdana Menteri Long. Hadiah 50 juta XP, 100.000 CPS, 50 poin kesukaan Kerajaan Naga Surgawi. Berhasil membunuh Perdana Menteri Long, hadiah misi berlipat ganda. Hadiah 100 juta XP, 200.000 CPS, 100 poin kesukaan Kerajaan Naga Surgawi. Semua hadiah langsung berlipat ganda dari jumlah awal. Yi Tianyun langsung merasa puas setelah melihat jumlah hadiah yang didapatnya. Dia sangat bersemangat untuk naik level ke tahap Roh Void. Bab 416. Kekaisaran Naga Surgawi telah memenangkan pertempuran. Berita menyebar ke seluruh benua bahwa Kekaisaran Netherworld akhirnya tidak lagi tak terkalahkan. Terlebih lagi, itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Preseptor Kekaisaran sendiri. Berita itu tidak berhenti sampai di situ. Harta karun rahasia Naga Surgawi yang dapat dikendalikan oleh 3 orang juga menjadi topik hangat di hampir setiap faksi di seluruh benua. Itu berarti Kekaisaran Naga Surgawi telah menjadi jauh lebih kuat. Kabar tentang kekalahan pasukan Kekaisaran Dunia Bawah dan kematian Perdana Menteri Long juga sampai ke telinga Kaisar Dunia Bawah. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya karena Perdana Menteri Long adalah saudaranya. Ketua Kekaisaran gemetar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama dia merasakan ketakutan duniawi ini dari Kaisar Dunia Bawah, karena ini juga kesalahannya. Maafkan saya, Kaisar Agung. Kekuatan orang yang membantu Kekaisaran Naga Surgawi sungguh di luar dugaan saya. Saya lengah, ujar guru Kekaisaran dengan nada meminta maaf. Tidak bisakah kau bertarung dengan segenap kekuatanmu? Bukankah kau orang nomor 2 di kerajaan ini? Seru Kaisar Dunia Bawah dengan marah. Saya bisa, tetapi saya datang ke sana tanpa persiapan, tuanku. Hanya sedikit yang bisa saya lakukan untuk membela diri melawan kekuatannya yang luar biasa di sana, kata Preseptor Kekaisaran sambil mencoba mencari alasan. Sekarang setelah sampai pada titik ini, aku sendiri yang harus menghadapi orang itu. Seru Kaisar Dunia Bawah dengan marah. Kaisar Agung, Anda belum bisa pergi. Pikirkanlah kultivasi yang telah Anda raih dengan susah payah. Jika Anda meninggalkan istana sekarang, semuanya akan sia-sia, kata guru Kekaisaran dengan cemas. Saudara Long adalah adikku. Apa kau mengharapkan aku mengesampingkan dendamnya? Kata Kaisar Dunia Bawah dengan dingin. Tidak, Kaisar Agung. Bukan itu maksudku. Anda sudah berada di tahap akhir. Jika Anda mendapatkan kekuatan naga kegelapan, Kekaisaran Naga Surgawi tidak akan punya kesempatan. Anda bisa membalaskan dendam saudara Long saat itu juga, kata guru Kekaisaran sambil mencoba membujuk Kaisar Dunia Bawah. Sialan. Kau benar. Saudara Long, aku akan membalaskan dendammu. Tunggu saja, kata Kaisar Dunia Bawah sambil menggertakkan giginya dan duduk kembali di singgasananya, akhirnya tenang. Awalnya Perdana Menteri Long berencana menyelinap ke Kekaisaran Naga Langit dan menciptakan peluang bagi Kekaisaran Dunia Bawah untuk menyerang dan menduduki Kekaisaran Naga Langit. Tetapi hal itu akan mengakibatkan kehancuran Kekaisaran Naga Langit, dan itu bukanlah tujuan Kekaisaran Dunia Bawah. Namun kini, Kekaisaran Naga Surgawi bisa melawan balik hanya karena satu orang. Satu orang benar-benar menggagalkan perencanaan bertahun-tahun. Ini adalah kelalaian kita. Aku akan memastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Jika Kaisar Agung mendapatkan kekuatan naga kegelapan, Kaisar Dunia Bawah dapat naik ke status negara ilahi, kata guru Kekaisaran dengan penuh percaya diri. Kau benar. Kita akan menghancurkan mereka semua ketika waktunya tiba, kata Kaisar Dunia Bawah dengan dingin. Pada saat yang sama, Yi Tianyun baru saja selesai membantu Kekaisaran Naga Langit membersihkan mayat-mayat di depan kota Kekaisaran setelah pertempuran berakhir. Dia sedikit kecewa karena misi yang dia miliki tidak memiliki misi lanjutan, meskipun Ren Zhirou belum menjadi dewi. Saudara Yi, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Ren Long saat melihat Yi Tianyun berdiri sendirian di lobi. Tidak apa-apa, aku hanya mengecek situasi di luar, dan aku perhatikan semuanya sudah tenang kembali, kata Yi Tianyun dengan santai. Ya, tapi aku masih belum tahu apa rencana Kekaisaran Dunia Bawah selanjutnya. Kurasa Kaisar Dunia Bawah sendiri akan memimpin pasukannya untuk menyerang Kekaisaran Naga Surgawi selanjutnya, kata Ren Long sambil memiringkan kepalanya, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Kekaisaran Dunia Bawah selanjutnya. Saudara Ren, kau tak perlu terlalu memikirkannya. Ada hal lain yang mengganggumu? Aku di sini jika kau perlu bicara tentang sesuatu, kata Yi Tianyun saat melihat Ren Long terlalu banyak berpikir. Aku masih belum yakin.
Kau jauh lebih kuat dan kompeten untuk menjadi kaisar berikutnya daripada diriku. Sejujurnya, aku sendiri tidak benar-benar menginginkan posisi sebagai kaisar. Aku lebih suka berpetualang tanpa beban, kau tahu, kata Renlong dengan tulus. Yi Tianyun sedikit terkejut dengan kejujuran Renlong. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Renlong saat ini. Bab 417. Saya merasa terhormat Anda berbicara setinggi itu tentang saya, tetapi saya tidak yakin untuk menjadi kaisar sendiri. Bukankah lebih baik membiarkan Shirou menjadi permaisuri baru? Dia bisa menjadi dewi di masa depan, kata Yi Tianyun dengan tulus. Gadis kecil itu, aku hampir melupakannya. Kau benar, dia masih butuh sedikit bimbingan lagi, tapi aku yakin dia bisa menjadi dewi di masa depan, kata Renlong sambil tersenyum bahagia kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya ke arah Renlong dengan geli. Kau tahu, jika dia mendengar bahwa kau melupakannya, aku yakin dia akan membuatmu menderita, kata Yi Tianyun sambil sedikit tertawa. Ya, jangan sampai dia tahu. Nanti aku akan cari alasan, tapi aku yakin dia akan tahu kalau aku benar-benar ingin berkeliling dunia, kata Renlong dengan santai. Kasihan Shirou kecil, dia tidak punya pilihan lain selain menerima permintaan aneh kakaknya nanti, kata Yi Tianyun dengan nada menggoda. Yah, aku tidak akan memaksanya. Jika dia tidak mau, maka aku akan tetap tinggal. Tapi mungkin aku akan banyak bepergian ke benua lain, kata Renlong sambil menyeringai kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun tertawa, karena dia tahu bahwa Renlong akan melakukan apapun yang dia inginkan tanpa mempedulikan posisinya. Baiklah, aku akan menemui Shirou sekarang. Lebih baik bertanya padanya sekarang daripada nanti. Oh ya, aku hampir lupa. Su Fei kecilmu tadi bergegas menuju rumah keluarga Qin. Aku khawatir dia mungkin menghindarimu, kata Renlong dengan santai. Begitu ya? Nanti aku cek keadaannya, kata Yi Tianyun sedikit kecewa. Hei, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin saja karena statusmu yang baru terlalu tinggi, sehingga dia merasa tidak nyaman untuk bertemu denganmu secara terang-terangan. Sebaiknya kau temui dia sendiri, kata Renlong sambil berbalik dan mencari Ren Shirou. Yi Tianyun terdiam sejenak dan segera mengambil keputusan. Sebelum kembali ke Heavenly Clouds Mansion, dia harus bertemu dengan Su Fei terlebih dahulu. Yi Tianyun kemudian segera bergegas menuju kediaman keluarga Qin tanpa ragu-ragu lagi. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Qin, Su Fei berteriak memanggil Qin Xue untuk menemuinya di luar pintu. Pintu akhirnya terbuka, memperlihatkan banyak orang dari keluarga Qin yang merasa jengkel dengan kegigihan Su Fei. Kenapa kau masih di sini? Menyerah saja. Keluarga kami sudah memutuskan untuk menikahkan Qin Xue dengan keluarga Fu. Kami tidak bisa menikahkan dia denganmu sementara kau bahkan belum mendapat restu dari keluargamu sendiri, kata tetua keluarga Qin dengan dingin. Qin Xue, aku di sini untuk menjemputmu, teriak Su Fei sambil mengabaikan tetua keluarga Qin. Dasar bocah nakal. Aku sendiri yang akan mengusirmu dari gerbang, kata tetua keluarga Qin dengan kesal. Tetua kedua, tolong berhenti. Seorang wanita cantik dengan cepat menghentikan tetua keluarga Qin. Xue kecil, akhirnya kau keluar, kata Su Fei dengan gembira saat melihat Qin Xue keluar dari pintu. Kali ini, aku datang untuk merayu dan melamarmu, kata Su Fei dengan percaya diri. Kau banyak bicara, bocah nakal. Apa yang bisa kau berikan agar kami mengubah pikiran kami? Kata tetua keluarga Qin dengan nada merendahkan. Aku akan menukar harta ini dengan itu, kata Su Fei sambil mengeluarkan mutiara dari sakunya. Ini adalah manik harta karun roh surgawi, alat suci tingkat rendah. Jika kau menggunakannya untuk berkultivasi, kau bisa meningkatkan kecepatan kultivasimu beberapa tingkat. Awalnya, aku ingin menggunakannya sendiri, tetapi setelah dipikir-pikir, lebih baik aku memberikannya sebagai hadiah pertunangan untuk Xue kecil, kata Su Fei dengan percaya diri. Menarik, aku tak pernah menyangka bocah sepertimu punya harta karun seperti itu. Sesosok baru muncul dari pintu Menshan. Dia adalah perwakilan dari keluarga Fu. Awalnya dia tidak ingin muncul karena tidak ingin dikaitkan dengan Su Fei, tetapi begitu melihat harta karun yang dimiliki Su Fei, dia tak bisa menahan diri. Bab 418. Manik harta karun roh surgawi sebagai hadiah pertunangan, tidak ada keluarga yang waras yang akan menolak tawaran itu. Tidak heran Su Fei yakin bahwa dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara ini. Yah, ini jelas merupakan alat suci tingkat tinggi, kata tetua kedua dengan rasa ingin tahu. Ya, ini adalah harta karun berupa alat suci. Awalnya aku berniat menggunakannya untuk diriku sendiri,
Tetapi begitu mendengar bahwa Sue kecil akan menikah dengan keluarga Fu, kurasa lebih baik menggunakan barang ini sebagai hadiah pertunangan, kata Su Fei dengan percaya diri. Qin Sue menyeka air mata yang mengalir di wajahnya karena yang sebenarnya ia inginkan hanyalah bersama Su Fei, tetapi ia juga tidak bisa menentang keluarganya. Namun seorang pria keluar dari rumah, menyela Su Fei untuk mengajukan tuntutan lain. Itu belum cukup untuk saat ini, kata pria itu dengan nada memerintah. Pria ini tak lain adalah Qin Long, kepala keluarga Qin. Harta karunmu memang sangat berharga, tetapi tahukah kau apa yang membuat sebuah keluarga makmur? Itu adalah hubungan dengan keluarga lain. Jika sebuah keluarga memiliki banyak hubungan baik dengan keluarga lain, mereka akan menerima bantuan dari berbagai arah. Dengan mengingat hal itu, apa yang akan kau tawarkan kepada keluargaku? Bisakah kau melindungi kami di saat dibutuhkan? Jika kau mendapat dukungan dari keluarga Su, mungkin aku bisa mempertimbangkan pertunanganmu dengan Qin Sue, kata Qin Long dengan percaya diri. Kata-kata Qin Long membuat Su Fei terdiam, karena semuanya masuk akal. Sebuah harta karun bisa memberikan banyak manfaat, sementara sebuah ikatan keluarga bisa membawa keluarga ke level yang sama sekali berbeda. Beri aku sedikit waktu, aku pasti akan melindungi keluarga Qin di masa depan, kata Su Fei dengan putus asa. Waktu? Berapa tahun lagi yang dibutuhkan agar kau cukup kuat untuk melindungi kami? 5 tahun? 10 tahun? Sekarang, hentikan hayalanmu, nak. Kecuali keluarga Su mendukungmu, aku tidak akan membiarkan Qin Sue menikahimu, kata Qin Long dengan bijak. Hentikan, ayah. Kakak Su telah menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati, teriak Qin Sue kepada ayahnya. Cukup, nah. Aku akan memberinya uang sebagai imbalan atas bantuannya, tetapi aku tidak akan mengizinkannya menikahimu. Tidak ada orang yang pantas menjadi calon suami keluarga Qin. Qin Long berkata dingin kepada Qin Sue. Namun tiba-tiba, sekelompok orang lain tiba di rumah keluarga Qin. Su Fei, kau benar-benar di sini, kata Su Zhi, tuan keluarga Su, dengan santai. Oh, lihat itu. Kau memiliki alat suci, kata Su Zhi dengan sinis saat melihat manik harta karun roh surgawi di tangan Su Fei. Ayah, ini hadiah pertunangan saya untuk keluarga Qin, kata Su Fei kepada Su Zhi dengan putus asa. Apakah kau bodoh? Mengapa kau menggunakan harta suci sebagai hadiah pertunangan? Harta suci ini akan jauh lebih baik berada di tangan saudaramu, kata Su Zhi dingin. Apakah Anda mengatakan bahwa putri saya tidak layak mendapatkan harta suci itu, tuan keluarga Su? Kata Qin Long dingin. Hei, aku tidak bermaksud seperti itu, tapi keluarga Qin tidak akan membutuhkan harta suci itu, kan? Lagi pula, kau juga tidak pernah memilikinya, kata Su Zhi dengan nada mengejek. Tuan dari dua keluarga itu terus saling beradu argumen sementara Su Fei merasa sedih di samping. Dia tidak menyangka ayahnya akan datang, dan terlebih lagi, ayahnya ingin dia menyerahkan alat sucinya kepada saudaranya. Sekarang, berikan harta suci itu padaku, dan mari kita tinggalkan tempat ini, kata Su Zhi sambil meraih manik harta roh surgawi dari tangan Su Fei. Tetapi Su Fei menghindari tangan Su Zhi dan segera memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Kau berani menentangku, nah? Kata Su Zhi dingin. Ini harta karunku. Aku bekerja keras untuk mendapatkannya tanpa bantuanmu atau keluarga. Aku tidak berkewajiban untuk memberikannya padamu, kata Su Fei dengan percaya diri. Meskipun kau tidak menerima bantuan apapun dari kami, hartamu tetaplah harta keluarga, kata Su Zhi sambil berjalan mendekat ke arah Su Fei. Lalu mengapa demikian? Mengapa hartanya menjadi harta keluarga padahal dia tidak mendapat dukungan dari keluarganya? Sebuah suara baru ikut menyela. Bab 419. Sosok baru itu sangat mendominasi, menarik perhatian semua orang kepadanya. Tetapi begitu mereka melihat siapa dia, mereka langsung berlutut sebagai tanda hormat dan takut. Hidup Pangeran Yi. Hampir semuanya berkata serempak. Setelah perang, tidak ada seorang pun di dalam Kekaisaran Naga Langit yang tidak mengetahui kekuatan dahsyat yang dimiliki Yi Tianyun. Namun Su Fei adalah satu-satunya yang menunjukkan ekspresi terkejut lebih dari siapapun. Jadi, mengapa aku merasa kau menghindariku? Tanya Yi Tianyun kepada Su Fei sambil berjalan mendekat ke arahnya. Maafkan aku, kakak Yi, tapi aku terkejut dengan jurang pemisah yang besar di antara kita, dan karena itu aku takut kau tidak membutuhkan apapun dariku lagi, kata Su Fei dengan tulus. Percayalah pada diri sendiri, Su Fei, kau lebih kuat dari yang kau kira, kata Yi Tianyun dengan santai. Apakah kau benar-benar serius? Tanya Su Fei dengan penasaran. Tentu saja, kenapa tidak? Jadi, ini akar masalahmu?
Tidak mendapat dukungan dari keluargamu? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Ya, aku khawatir itulah masalah sebenarnya bagiku, kakak, kata Su Fei sedikit malu. Baiklah kalau begitu. Tuan keluarga Qin, sekarang saya adalah pendukungnya, apakah itu cukup untuk menjadikannya suami putri Anda? Yi Tianyun bertanya kepada Qin Long dengan nada memerintah. Cukup, tuanku. Kata Qin Long sambil menundukkan kepalanya lebih rendah untuk Yi Tianyun. Ia segera memerintahkan istrinya untuk menyiapkan teh untuk menyambut Pangeran Yi ke rumahnya. Pada saat itu, keluarga Su terkejut ketika mengetahui bahwa Su Fei mengenal Pangeran Yi dengan baik. Mereka tidak bisa mengatakan apapun kepada Su Fei, karena takut akan menyinggung Pangeran Yi. Lagi pula, dengan kekuatan yang ditunjukkan Yi Tianyun dalam perang sebelumnya, semua orang tahu bahwa menghancurkan sebuah keluarga itu mudah. Kamu tidak perlu berlutut di depanku, sekarang bangun dan peluk calon suamimu, kata Yi Tianyun dengan hangat kepada Qin Sue. Qin Sue menurut, dan segera berlari ke arah Su Fei, dengan senyum di wajahnya. Melihat Yi Tianyun dengan mudah mengatasi masalahnya, Su Fei tahu bahwa dia harus segera menjadi lebih kuat. Aku akan berbicara dengan Kaisar Agung nanti. Aku akan mengajukan permohonan pribadi agar keluarga Qin diperlakukan lebih baik di masa mendatang, kata Yi Tianyun kepada Qin Long sambil tersenyum. Qin Long terdiam, karena mendapatkan lebih dari yang dia harapkan. Jadi dia menundukkan kepalanya lebih dalam dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang berlebihan kepada Yi Tianyun. Sekarang, kau akan tetap aman di dalam Kekaisaran Naga Langit jika kau tidak menunjukkan ketidaktaatan kepada Kaisar dan melakukan kejahatan apapun di dalam Kekaisaran. Kurasa itu permintaan yang wajar dariku, jadi teruslah berlatih sebaik mungkin. Dengan demikian, aku akan pamit, dan aku juga akan membawa Su Fei dan Qin Sue bersamaku, kata Yi Tianyun dengan sopan kepada Qin Long. Ya, Yang Mulia Pangeran. Tentu saja, dan terima kasih sekali lagi, Yang Mulia Pangeran, kata Qin Long sambil tetap menundukkan kepala dengan hormat. Sekarang, kalian berdua bisa ikut denganku, kalian tidak perlu tinggal di sini. Yi Tianyun berkata sambil tersenyum ke arah Su Fei dan Qin Sue. Ya, tentu saja kakak Yi, kata Su Fei sambil mengangguk-angguk penuh semangat. Namun, begitu mereka hendak meninggalkan tempat itu, Su Zhi berbicara dengan Su Fei sejenak. Silakan kembali kapanpun kamu mau, pintu keluarga Su akan selalu terbuka untukmu, kata Su Zhi dengan tulus kepada Su Fei. Tidak, aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Su lagi seumur hidupku, kata Su Fei dengan percaya diri. Wajah Su Zhi diselimuti kesedihan, dia menyesal telah mengisolasi Su Fei, karena tak seorang pun menyangka bahwa Su Fei akan dekat dengan pangeran yang berkuasa. Apakah kau yakin dengan keputusanmu untuk meninggalkan keluargamu? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Aku yakin. Aku membencinya sejak dia membunuh ibuku, kata Su Fei dingin. Baiklah, aku akan menghormati keputusanmu, kata Yi Tianyun dengan santai. Namun, hal berikutnya sangat mengejutkannya. Kakak Yi, aku, Su Fei, bersumpah untuk mengikutimu selamanya. Apapun perintahmu, bahkan jika itu membunuh orang terdekatku, aku akan mengikutimu sampai akhir, kata Su Fei sambil berlutut di depan Yi Tianyun, mengucapkan sumpahnya. Qin Sue juga berlutut, meskipun dia tidak memiliki perasaan yang sama terhadap Yi Tianyun seperti Su Fei, tetapi dia akan segera menikah dengan Su Fei, dan seorang istri selalu mengikuti keputusan suaminya. Ding! Berhasil meraih jenderal yang setia mutlak. Hadiah 100 poin komando, XP, SPS, CPS yang dibagi dengan jenderal setia. Yi Tianyun terkejut. Ini berarti bahwa jenderal setia adalah bentuk lain dari hewan peliharaan yang sudah dimilikinya, karena sistem hewan peliharaan juga memiliki sifat yang sama. Namun, ini jauh lebih baik daripada hewan peliharaan karena seorang jenderal memiliki pikiran sendiri. Bab 420. Yi Tianyun memeriksa status Su Fei, dan dia melihat bahwa tingkat keberuntungan Su Fei menunjukkan tanda tak terhingga, yang berarti keberuntungan bukan lagi bagian dari perhitungan. Ini adalah pertama kalinya Yi Tianyun melihat simbol semacam ini dalam status seseorang, meskipun Shi Sueun juga mempercayainya sepenuh hati, itu tetap berbeda dari kesetiaan yang ditunjukkan Su Fei sepanjang hidupnya. Aku akan membantumu berkultivasi seefisien mungkin, kata Yi Tianyun dengan penuh semangat, karena ia ingin melihat hadiah kenaikan level yang akan didapatnya begitu Su Fei naik level. Nah, kalau kalian tidak keberatan, aku punya tempat untuk kalian berdua di faksiku, namanya Istana Awan Surgawi. Itu pun kalau kalian tidak keberatan bergabung dengan faksiku, kata Yi Tianyun dengan sopan. Istana Awan Surgawi? Kami belum pernah mendengarnya sebelumnya,
kata Su Fei dan Qin Sue bersamaan. Yah, ini faksi baru, namanya sendiri berasal dari nama asliku. Yi Tianyun, kata Yi Tianyun sambil menjelaskan tentang Istana Awan Surgawi dan menunjukkan wajah aslinya kepada Su Fei dan Qin Sue dengan melepas topeng yang selalu dikenakannya. Benarkah ini kau, kakak Yi? Kau terlihat jauh lebih muda dariku, kata Su Fei sambil terkejut melihat wajah asli Yi Tianyun. Yah, wajah asliku jarang diketahui publik, tapi di hadapanmu, aku rasa tidak perlu menutupi wajahku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Setelah itu, Yi Tianyun mengenakan topengnya sekali lagi dan memimpin mereka berdua untuk kembali ke kota Kekaisaran Naga Surgawi. Yi Tianyun masih perlu berbicara dengan Renlong tentang rencana selanjutnya melawan Kekaisaran Dunia Bawah. Begitu Yi Tianyun bertemu dengan Renlong, mereka berdua langsung berbicara dan menyiapkan rencana jitu untuk menaklukkan Kekaisaran Dunia Bawah sekali dan selamanya. Awalnya Renlong berniat untuk menaklukkan Kekaisaran Netherworld dengan kekuatan Kekaisaran Naga Surgawi, tetapi begitu mendengar rencana Yi Tianyun, dia langsung setuju karena tidak ada salahnya menambah jaminan pada rencana tersebut. Setelah diskusi mereka selesai, Yi Tianyun segera memanggil naga hitam dan berangkat menuju Istana Awan Surgawi bersama Su Fei dan Qin Sue, sementara Renlong mempersiapkan prajurit elitnya untuk bertemu dengan Yi Tianyun nanti. Jika rencana mereka berjalan lancar, Kekaisaran Naga Langit tidak perlu mengerahkan pasukan besar untuk menyerang Kekaisaran Dunia Bawah. Setelah Yi Tianyun tiba di Heavenly Clouds Mansion, dia melepas topengnya sekali lagi dan berjalan santai menuju gerbang, diikuti oleh Su Fei dan Qin Sue di belakangnya. Bibi, aku kembali, teriak Yi Tianyun sambil berjalan masuk melalui gerbang. Dia melihat bahwa semua orang sudah terbiasa dengan naganya, dan karena itu, dia tidak melihat siapapun yang terkejut lagi. Selamat datang kembali. Kali ini kalian hanya membawa seorang pria dan seorang wanita? Aku hampir mengira kalian akan membawa lebih banyak orang daripada sebelumnya, kata Shi Suyun sambil menyapa Yi Tianyun. Hahaha, tidak banyak orang yang mau bergabung denganku kali ini. Tapi izinkan aku memperkenalkan mereka padamu, Bibi. Dia adalah Su Fei, di masa depan, dia akan menjadi jenderal pertama Istana Awan Surgawi, dan ini Qin Sue, calon istrinya, kata Yi Tianyun sambil memperkenalkan Su Fei dan Qin Sue kepada Shi Suyun. Su Fei menatap Yi Tianyun dengan rasa terima kasih dan segera menunjukkan ekspresi tekad. Dia tidak bisa mengecewakan Yi Tianyun, dan karena itu dia perlu menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Selamat datang di Istana Awan Surgawi, untuk kalian berdua. Kuharap kalian bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang lain di sini, kata Shi Suyun sambil tersenyum ke arah Su Fei dan Qin Sue. Jadi, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Shi Suyun kepada Yi Tianyun karena dia tidak tahu apa rencana Yi Tianyun selanjutnya. Akhirnya kita siap mengendalikan reruntuhan kuno yang membenamkan langit dan memindahkannya ke benua perbatasan surgawi. Dan kita akan bergabung dengan Istana Puncak Surga segera setelah sampai di sana, menyelesaikan Istana Awan Surgawi seperti yang semula kita rencanakan, kata Yi Tianyun dengan penuh semangat. Kau yakin? Dengan melakukan itu, kau akan sepenuhnya membongkar kedok kita? Tanya Shi Suyun dengan cemas. Jangan khawatir. Aku sudah melakukan beberapa persiapan untuk itu. Semuanya terkendali, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Shi Suyun. Leluhur ras roh, siap meluncurkan formasi agung penerbangan, kata Yi Tianyun saat akhirnya melihat leluhur ras roh berjalan ke arahnya. Semuanya akan siap kapanpun kau siap, kata leluhur tua sambil tersenyum kepada Yi Tianyun. Tak lama setelah itu, leluhur tua mengaktifkan susunan penerbangan agung, dan seluruh gunung bersinar terang sementara suara gemuruh seperti gempa bumi terdengar di mana-mana. Setelah cahaya terang itu menghilang dari gunung, kuil besar itu langsung terlontar ke langit, berhasil melayang di udara. Bagus, sepertinya kita tidak punya masalah dengan formasi agung sekarang. Mari kita terbang menuju benua perbatasan surgawi. Yi Tianyun memerintah dengan penuh semangat. Seluruh kuil bersinar terang sekali lagi dan mulai bergerak menuju benua perbatasan surgawi. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak lambat. Yi Tianyun memperkirakan mereka akan tiba di lokasi Istana Puncak Surga dalam beberapa hari dengan kecepatan mereka saat ini. Istana terbang itu langsung mengejutkan semua orang yang melihatnya karena sangat langka dan hampir tidak pernah mereka lihat pemandangan seperti ini terjadi di benua perbatasan bumi. Bahkan faksi tingkat 4 pun jarang memiliki benteng terbang ini, sehingga banyak orang mulai bertanya-tanya dari faksi mana benteng itu berasal. Yi Tianyun tahu bahwa dirinya kini benar-benar terekspos, tetapi dia tidak terlalu peduli. Begitu dia tiba di Istana Puncak Surga,
misi utamanya akan selesai, dan hadiahnya akan menaikkan levelnya ke tahap Raw Void, dan siapa yang bisa menghentikannya saat itu? Bersambung.